Ngecek saya, Bang. Kita sampai di Pondok Pesantren Perkampungan Minang dan Panti Asuhan untuk melihat lebih dekat apa sih Pondok Pesantren Perkampungan Minang yang berada di tengah-tengah kota Padang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Mbona nanti Buya. Bagaimana ya? Yayasan Perkampungan Minang. Namanya Yayasan Sain Al-Falah. Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Bersinar Al-Falah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Sangat bahagia kami bertemu dengan Tuanku Putih, Pak Samsul Akmal Tuanku Putih, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Kampung Minang, Perkampungan Minangkabau. Ini sangat menarik bagi kami untuk masyarakat untuk mengetahui kenapa Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, apa yang terhebat, terhadap yang menjadi khusus, yang menjadi perkembangan, sehingga kita lihat perkembangannya sangat besar sekali. Saya rasa Buya bisa bercerita dari sejarah dan segala macam dan perkembangannya. Itu Buya. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Saya pun bangga dengan kehadiran Buya lah mencari kami ke Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Mungkin ada beberapa bagian. Yang pertama bagian sejarah. Memang di awalnya tidak pernah terpetik keinginan memberi nama Perkampungan Minangkabau. Namun di awal sejarah kita itu di tahun 2012 itu ada keinginan untuk membantu anak-anak kita yang tidak mampu. Pada waktu itu ya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yatim banyak kan. Memang saya juga bagian dari anak yatim waktu itu. Jadi pernah pengalaman aktif di Yayasan Bakti Nusa Bersafat, itu Yayasan yang mengelola SMK Duafa, satu-satunya sekolah gratis di Indonesia waktu itu, SMK. Kemudian setelah itu habis kegiatan di situ, terpikirlah untuk membangun sebuah sekolah tapi berbasis pondok. Jadi pembinaan dan pengasuhan anak-anak itu lebih maksimal, tidak hanya pendidikan tapi juga bisa membentuk karakter dan kehidupan mereka. Itu awalnya. Sehingga kami ada beberapa orang, ada sampai orang waktu itu nongkrong-nongkrong di Ayani, ada situ di buku McDonald itu ada tapi nongkrong, ada sekretariat lah. Cerita di situ. Keinginan untuk membuat sebuah pondok pesantren. Kemudian sementara di sisi lain, kami yang berkumpul ini orang-orang biasa, artinya tidak punya kelebihan harta, tidak punya kelebihan lain-lain, kecuali semangat. Saya waktu itu pekerjaan manajer hotel. Kalau manajer kan biasa gaji pas-pasan. Ada kawan tuh guru, salah satu pegawai guru Man 2 Padang. Ada satu lagi salah seorang kawan dari kepala MT swasta di Bungus. Kemudian ada kawan-kawan yang biasa. Jadi 4 orang ini bergabung, cerita, akhirnya ada kesepakatan untuk membentuk sebuah yayasan. Karena memang dasarnya untuk lembaga itu tuh harus ada badan hukumnya. Karena bentuklah yayasan. Sehingganya lahir yayasan kita itu tertanggal tahun Yayasan Sain Al-Falah. Kemudian tertanggal 12 bulan 12 2012, triple 12-nya. Angka cantik itu kelahiran yayasan kita. Kenapa Sain Al-Falah? Karena memang ada juga yang kritik itu ini separuh ular separuh belut nih. Nah, bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Sehingganya waktu itu di awal-awal kita diskusi dengan Ketua MUI Sumbar waktu itu, Buya Profesor Samsul Barikatik, Ya. Ustadz Iko kalau Sen Al-Falah itu Cino yang menang, cek beliau. Sen itu Cino kan itu. Nah, tapi kami terangkan lah, itu tuh dibalik kamu supaya Sen itu Kemilau, jadi Al-Falah menang itu saya kemenangan. Walaupun yang kita kelola itu anak-anak yatim, anak-anak orang susah atau apa, tapi itu ialah di situ ada semangat untuk belajar, semangat untuk menang, maka dibuat kemenangan. Kemudian dimulai di awal itu mengasuh kawan-kawan, ada anak-anak rekomendasi yatim, rekomendasi doafa kita kumpul, ada 21 orang di tahun awal itu 2013. Kemudian kita belum punya tempat, numpang tempat kawan di batas kota Jalan Garuda, batas kota Padang. Ada tempat satu kamar untuk anak-anak tidurnya, ada satu kamar untuk tempat makan, dan kemudian ada satu kamar untuk tempat belajar. Jadi ada tempat belajar, tempat makan, itu 3 kamar rumah yang kita pakai untuk dipinjamkan. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan anak-anak kita didik, tapi belum ada sekolah formalnya. Diasuh-asuh, mengaji, kemudian belajar ceramah, jadi dakwah. Kemudian sistemnya kami kena ada berapa orang, kami sistem pelusan. Jadi saya tanggung jawab itu Sabtu Minggu, ada waktu saya libur bekerja. Nah, gitu. Buya, ini sangat catatan berdirinya itu 12. Ya. Dimulai dengan sebuah semangat dari 4 orang Ya. untuk melihat menatap ke depan terhadap anak-anak yatim, anak-anak yang duafa. Ya. Karena kita juga berasal dari itu. Ya. Buya memulainya ini sangat ini. Buya cerita betul bagaimana memulainya dengan 24 orang itu, rumah di gratisan atau apa. Silakan Buya. Awal itu kan kita mau bangun pondok, bangun sekolah. Kalau bangun sekolah itu kan butuh tempat, Ya. butuh gedung, butuh semuanya. Kalau tidak ada tempat, tidak mungkin itu nama sekolah. Ya, maka dari itu jalan yang paling bagus itu ialah bagaimana kita langsung membina anak yatim. Memulai dengan namanya panti kan, panti. Ya. Kita belum ada juga dari sini itu. Jadi kalau kita kumpul itu tidak ada bayar. Jadi tidak ada bayar, kita ngumpul mau aja anak-anak sama kita sudah dewasa, apalagi dibayar. Bagaimana cara uangnya kita kongko kasihan, kasih apa ngumpul iuran ya. Walaupun tadi dalam tercatat itu kita 4 orang, sebenarnya kita juga banyak kawan yang kita ajak. Tapi memulainya itu 24 orang. Anak-anak, Ya. 21 orang. 21. Tapi bertahan 1 tahun itu, sampai akhir tahun itu 8 orang. Ya. 8 orang. Tahun kedua, 2014, rupanya banyak. Ya. Tahun kedua itu rupanya banyak. Sampai 64 orang yang daftar. Padahal kita belum punya sekolah. Tapi diantar ke tempat kita. Saya berpikir, mana tempat lagi? Sementara tadi yang kita punya hanya ada 1 kamar untuk tempat tidur, 1 kamar untuk makan, 1 untuk belajar. Akhirnya kita terima semua. Yang sampai 64 orang mendaftar, sampai ada nama saya, ada di lain-lain itu, juga di Padang, kan ada juga di Agam yang datang di sini kan, itu rekomendasi kawan-kawan. Kemudian kita akhirnya terpikir oleh saya waktu itu cari tempat baru, tempat tidak ada, maka kita carilah ada informasi itu pasar usang itu, pasar baru usang itu, pasar usang itu. Ya. Itu bisa dipakai, itu miliknya keluarga dari Pak Zuranas. Ya. Pak Zuranas ini orang terbiasa bilang. Ya. Oh ini sesepuh kita nih terbiasa. Kemudian berceritalah ke Buya Lestari, itu ke Buya Lestari. Kemudian dipesankan ke Buya di Jakarta. Buya kalau ketemu dengan Pak Zuranas, sampaikan kita mau pinjam tempat beliau. Kemudian dapat informasi itu memang beliau tapi anak beliau. Kalau salah Pak Roni, kita sempat nama beliau. Itulah kita pinjam tempat itu di pasar usang itu yang 64 orang. 64. Jadi ruko-ruko itu pasar itu kita jadikan Ya. lorong itu menjadi ruang belajar, kemudian toko-toko menjadi kamar. Ya. Kamar dari kantor itu Udah bentuk sekolah lah. itu 1 tahun itu. 1 tahun. Namun ketika kita ajukan minta izin operasional pondok sekolah, waktu itu pertama itu MTS ya, madrasah terseringnya, kemudian turun dari Kemenak ke bawah. Tapi apa catatan Kemenak, ini tidak bisa biar Ustaz, kenapa? Di tahun ketiga udah maju untuk mendirikan madrasah. Ya.
Jadi kata orang Kemenak, ini tidak bisa Ustaz. Kenapa? Ustadz ini alamatnya di Padang, tapi sekolahnya di Pariaman. Kita beda-beda di beda daerah. Oh, gitu. Nah, akhirnya terpikirlah gimana cara mencari tempat di Padang yang bisa untuk jangka lama. Nah, kemudian di tahun 2015 sudah mau masuk ajaran baru, nah, kita pindah cari tempat ke Padang. Kemudian tempat pertama itu di rumah ibu tuh, yang asrama putri itu dipinjamkan pertama. Ada namanya Pak Mursal Dalais, dosen UNP. Kita temui bersama PRT, yang tempat beliau, kata beliau, pakailah punya amboko Ustaz, buatlah Quran baca caranya. Kamu iko ada sekitar 600 tanamu. Iko 1.100. Nah, 1.100 iko lalu mahmul 500. Ah, 600 yang kosong pakai Ustaz. Kemudian juga dapat isu di tempat lama itu mau direhab, pasar itu mau direhab oleh bupati, ya maka kita harus segera pindah. Jadi di waktu itu anak kita ada 64 orang, ada calon santri yang jumlahnya bisa mencapai 115 orang. Maka kita segera di tahun, kalau tidak salah, tanggal 18 Agustus 2015 pindah. Baru berjalan 12, 13, 14, 15 pindah. Ya, pindah. Harus pindah. Walaupun kawan-kawan banyak yang tidak respon pindah karena tempat tidak memadai. Sampai di sini dikumpul semua, satu ruang itu satu kamar. Kumpul semua anak-anak 3 tingkatan. Belajar juga situ. Nah, tapi beranjak bertahap, kemudian kita bisa membuat sekat-sekat di dekat rumah beliau itu, di pavilion bapak itu, rumah itu nanti menjadi lokal. Nah, kemudian kita canangkan hafal Al-Quran. Nah, di Oktober 2015 itu kita mulai melakukan hafalan Al-Quran. Kita kirim anak-anak kita ke Jakarta, itu ke rumah Quran Mulia Jakarta, sama Ustadz Nur Anwar 7 orang untuk awal untuk hafiz Quran. Semenjak itulah Allah berikan rezeki dan kekuatan. Maka kita mulai memikirkan izin pondok. Kita ajukan izin pondok. Maka tahun 2016 keluarlah izin pondok. Awalnya kan pondok kita ini namanya Pondok Pesantren Al-Falah. Itu di awal Pondok Pesantren Al-Falah. Kemudian ada pemikiran kawan-kawan, kalau dapat selama pondok pesantren itu identik namo dengan namo Arab, ya, identik namo dengan namo-namo yang Islami. Kini ko sesuai dengan visi awak, aku dapat ya di amalan awak aku kan amalan terbiah, amalan perti ku lahirnya di Minangkabau. Itu pertama. Yang kedua, Minangkabau ku falsafahnya cucukan aja. Yo kamu ada bahasa serak bahasa kitabullah. Maka dari itu kita buatlah namanya perkampungan Minangkabau. Apa bentuknya? Yang pertama nanti kita akan minta asrama-asrama per daerah. Ku asrama tinggi, ku asrama agama, itu cita-cita. Iya. Nanti akan menampilkan kekasan daerah. Itu cita-cita. Yang kedua akan budaya Minangkabau. Karena waktu itu kan di tahun-tahun itu tuh sebagai apa tuh kan masih semangat hafiz Al-Quran. Tapi umumnya kita lihat banyak juga anak-anak kita yang hafiz itu setelah hafiz Al-Quran itu diam. Artinya mereka tidak, budaya Minangkabau ini kurang. Siapa menyapa, kemudian bersilaturahmi. Karena selama belajar itu khusus Al-Quran saja. Maka kita berpikir bagaimana nanti anak-anak yang hafiz Al-Quran itu juga memahami adat budaya Minangkabau. Itu pikirannya. Akhirnya dibuatlah nama, disepakati namanya Perkampungan Minangkabau. Kita ajukanlah izin itu ke Kemenak. Maka di tahun 2016 keluarlah izin diresmikan menjadi Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Maka untuk mengisinya, maka kita adopsi semua apa yang berhubungan dengan Minangkabau, termasuk juga budaya. Kemudian ya seperti silat itu, petah petitih. Ya, kemudian budaya di dalam sekolah, BAM kita usahakan. Itulah kira-kira ya. Kemudian satu-satunya juga yang kita menjadikan itu Elkam itu menjadi pembina kita, penasihat. Maka waktu itu Datuk Seuti menjadi penasihat Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau atas namakan Elkam. Kemudian kita berdampingan dengan kan, maka kita tempatan kita kan Kota Tengah, maka setiap acara itu kan Kota Tengah kita hadirkan. Nah, kemudian juga salah satu yang mencetus kita adalah kalau biasanya gelar-gelar itu diberikan oleh pondok, tapi di kita tidak, yang diberikan itu ialah diberikan oleh nenek mama. Ini sehingganya ketika anak-anak tahfiz Quran, wisuda tahfiz, maka anak-anak yang wisuda, ustaz-ustaz juga diberi gelar.
Bagaimana caranya? Diminta gelar. Apakah Ustadz sudah punya gelar dari kampung? Kalau sudah, kita lewatkan di Padang. Kalau alun minta gelar di kampung. Anak-anak pun begitu loh, minta gelar ke kampung. Sehingga di waktu sudah itu ada namanya main bawa gelar yang dilaksanakan oleh kan Kota Tangah terhadap Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Jadi seluruh santri yang pernah sudah hafiz sudah punya gelar. Mungkin gelar itu datang dari mamanya, atau kalau tidak mungkin bagaimana dengan anak-anak yang luar daerah seperti Tapanuli atau di Medan Riau, maka dia kita carikan ini mamanya, kita beri gelar di Minangkabau. Gelar itu seperti kati. Ini contoh tuangku saya tuangku putih ya. Tuangku putih ya. Ada tuangku basah. Tuangku basah. Ada kaki mudo. Itu sesuai dengan suku-suku. Ya, ada kati stan. Ya, macam-macam. Ya. Malin. Kalau yo agak santai mengajinya itu tuangku. Nah, tuangku. Banyak pada yang dua. Tuangku. Tuangku. Tapi gak jadi olahraga stan. 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 Mantap. Ya, ini di disiplin mengetara slot atau trompa ini kemana? Ini sudah diajarkan Bu ya. Jadi sana-sana itu rapi. Jadi ketika ini menghadap keluar semuanya. Ya. Nanti setelah anak jadi keluar di masjid langsung pakai sandal. Mengambil sandal sendiri, tidak ada sandal yang hilang. Di musuhnya menghadap keluar. Itu kalau dia melanggar, nanti ada pembinaan. Terus setiap hari diajar sampai ke situ. Iya. Kebersihannya. Mereka sudah mulai teratur ini. Biasakan terus-menerus. Ini tugas utamanya salat wajib. Salat gelap. Wajib. Berjamaah. Sunat. Nah, ya. Jadi dan zuhur, zuhur rawatib laksanakan. Sudah itu baca doa santri bergiliran. Ini yang putra, yang putri tempatnya di masjid utama. Hebat Pondok Pesantren Perkampungan Minang, bersinar al-falah, menang al-falah. Ini setelah ini anak-anak ini makan. Setelah Ya, Mas Otak. Baku kata penyelamat. Jadi setiap hari kita makan sendiri rapi, atap bergizi. So setiap hari aku sini gizi makan. Ya, makan gizi tahu ya, gizinya. Bergizi. Yang teriak. Jumlah santri perempuan berapa? Setiap hari makan siang. Ibu ceritainlah cara makan. Menghadap. Cara makannya, kita makannya antri Pak. Setelah mengambil nasi baru duduk dulu berdoa baru makan Pak. Baru nanti setelah makan anak-anak ikat lagi baru pergi sekolah. Jadi yang ambil duluan tidak makan langsung. Tidak Pak. Tunggu yang belakangan berdoa. Baru makan. Mimpin doa siapa? Anak-anak Pak. Lahap. Daging, dalam daging. Oh, dan jauh. Dan jauh. Oke, teman ya. Dari Pasaman. Ada dari Solo. Nah, Mentawai. Perut Tua Pejat. Kamu Zul, Siko Bazo sebagai keamanan ya, 20 Pejat. Oh, 2 shift, 3 shift ya. Berarti 3 orang ganti rolling terus 2. 6 orang keamanan. Apa maksudnya? Keamanan 6 orang, tapi setiap shift 2 orang masuk. 2 orang. Siang 2 orang, malam 2 orang. Hari 2 orang, itu Nyaman nak kerja. Jadi Pak Zul berapa lama lebih kurang 2 tahun. Jadi
muridnya mana banyak tinggal di asrama aja tuh? Banyak yang tinggal di asrama. Yang pulang ke rumah Sebagian yang dekat-dekat sini. yang sekitar. Ya, sekitar. Yang asrama dari mana? Dari Pasaman. dari Solo, Sengkala, Jambi ada juga, satu dari Medan ada juga, Riau juga ada. Riau. Menurut apa mana mencari apa aktivitas yang dia selama aku Aktivitas santri. ya pagi subuh. Kalau aktivitas kegiatan anak santri ya, setiap jadwal sholat ya sholat kan. Kalau siang hari kan sholatnya sholat zuhur, Sabtu belajar lagi sekolah, itu Malam muzakarah, sekolah asar, sholat asar, habis itu kegiatan olahraga malam, maghrib, itu apalah tahfiz. ngaji lah ya. Ngaji, ya. Mana yang tahfiz, Iya. ngaji. Di sini disuruh tahfiz berapa? Maksudnya? Tahfiznya banyak, yang lebih banyak tahfiz. Iya, tahfiz. Diutamakan itu apa Al-Quran itu diutamakan habisnya sholat maghrib itu sampai jam 10. Jam 10 masuk ke asrama, tidur, bangun nanti jam 4 siap-siap untuk sholat subuh. Itulah aman melihat guru asramanya deh. Ya, itu wali asrama. Wali asrama. Itulah kegiatannya hari-hari Pak. Umumnya sebagai keamanan nyaman anak-anak. Insyaallah ya namanya anak yang bandel-bandel misalnya, itulah kegiatan kita untuk mendidik. Ya, kan? Termasuk kita binanya ya. Walaupun kita keamanan ya, Tapi kita berikan juga pengarahan. Ya. Hebat. Jadi pondok pesantren perkampungan Minang Al-Falah Minangkabau. Pak Zul Effendi Katik Bajuendah. Ya. Sanang nawa jawabannya cocok keamanan Pak. Alhamdulillah. Sebagai keamanan, Ya. Pak Bian, apa kehebatan dirasakan oleh Pak Zul sebagai keamanan pondok yang sudah Pak Zul geluti beberapa tahun? Ya, bagi saya sebagai keamanan dalam melihat kegiatan anak santri Al-Falah, bagi saya melihatnya senang dengan kegiatan-kegiatannya. Setiap waktu sholat dia bersama-sama sholat di masjid. Habis itu dia mengaji dan menghafal Al-Quran tahfiznya. Itu kegiatannya dilakukan di masjid. Habis itu di masjid dia melakukan kegiatannya lagi pengarah-pengarah dari wali asramanya di pondok asrama. Di asrama. Iya, itu jam 10 malam itu dia tidur nanti jam 4 malam subuh itu dibangunkan oleh wali asramanya untuk bangun untuk mengerjakan sholat subuh bersama-sama. Itu enaknya melihatnya anak santrinya itu sebagai tim keamanan. Insya Allah kami dari tim keamanan dengan wali asrama ustadz-ustadznya cukup berkolaborasi untuk mendidik anak-anak. Jadi disiplinnya cukup sudah teratur ya. Ada aturan-aturan. Yang lainnya apa kira-kira? Kalau untuk prestasi saya lihat kalau untuk pendidikannya santri-santri ini banyak kegiatan luar, mengikuti event-event adalah untuk juara. Jadi ekstrakurikulernya ada itu silat, karena di sini perkampungan Minangkabau itu tuh ada pelatihan silatnya, pelatihan bela dirinya, pelatihan imam. ada juga
karena di sini di Kampung Minangkabau ada juga Pasambahan. pasambahan Bahasa Minang itu. bahasa Minang. Nah, nanti kalau ada kegiatan itu ditampilkan. Nah, gitu, Pak. Jadi di sini tuh ada eskul persembahan, persambahan, ada silat, ada pramuka, dan juga yang lain-lain. Jadi setiap sorenya anak-anak ini dihiburlah dengan olahraga, bola kaki, voli, dan lain-lain. Untuk tahun ini ada beberapa santri itu kuliah di siapa tuh di Mekah mana itu Turki Pak? Madinah. Madinah ya. Madinah di Mekah di Saudi lah. Nah, Saudi ya. Itu ada berapa 4 atau 6 orang. Tamat sini, Tamat sini. terima di situ. Terima di situ. Alhamdulillah. Berarti bahasa Arab. Ya, itu bahasa Arabnya Mak, bagus. Nah, saya lihat di sini perkembangan pesantren Apalah ini seperti bangunannya cukup besar lah. Banyak donatur melihat kondisi pesantren, banyak yang prihatin lah. Masjid gitu kan, sekarang masjid saya Apalah hampir siap itu. Tadi kan belajar silat sebagai perkampungan Minangkabau. Ya. Sebagai keamanan dan khusus guru mengajar silat nih, Bu. Oh ya, di sini ada kegiatan program eskul silat, ada silat tradisi, ada silat laga di sini. Jadi di sini ada 2 versi, silat laga dan seni. Jadi silat laga itu diketuai dan ada pengurusnya lembaga silat ini Azia Warman namanya. Azia, saya selaku wakil ketua. Ado Yulia Putra Baron, dia itu ketua pelatih dan pelatihnya Azia Warman, dan saya juga pelatih juga di sini. Jadi kegiatannya ada latihan silat kampung berpasangan, ada silat randai juga ada silat laga. Ada event-event itu di luar mengikuti kita. Tingkat semangat anak-anak silat. Kalau untuk tingkat semangat anak-anak, alhamdulillah bagus. Jadi untuk di pesantren Al-Falah di sini ada juga yang menariknya untuk kegiatannya kayak kembali ke surau. Jadi anak-anak santri ini diajarkan setiap santri itu wajib pandai berdoa, itu yang pertama. Yang kedua belajar kultum, ceramah singkat. Itu setiap harinya, setiap sholat itu diwajibkan bergulir terus setiap santrinya melakukan ceramah, dan habis sholat itu berdoa. Santri itu harus pandai menjadi imam. Jadi nanti tamat di sini pesantren Apalah ini, dia pulang ke kampungnya, dia bisa memimpin di kampungnya seperti kembali ke surau itu. Imam juga, khatib juga. Khatib seperti khutbah itu diajarkan santrinya di sini. Nah, itu.